Halo teman-teman semua, perkenalkan sebelumnya aku Ansom Max dan di kesempatan kali ini aku bakal ngajarin metode slope deflection pada mata kuliah analisis struktur yang biasanya keluar dalam ujian akhir semester nanti. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani sama rekan aku. Silakan Sam. Perkenalkan, saya Samuel Christian, biasa dipanggil Samuel. Kali ini saya akan membahas mengenai metode cross untuk analisis struktur. Nah, oke. Sebelum kita mulai, mungkin kami izin mematikan kamera terlebih dahulu agar share screen nanti bisa lebih lancar. Oke, aku share screen. Pertama, kita mulai dari metode slope deflection terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjut, pertama-tama hal yang harus kita perhatikan adalah memahami soal terlebih dahulu. Pada contoh kasus yang diberikan ini, yang juga merupakan soal ujian tahun lalu, diberikan soal sebuah struktur semi-portal dengan pembagian batang AB, batang BC, batang CD, batang CE. Dan di sini perlu diperhatikan teman-teman, gaya yang bekerja di strukturnya ini memiliki variasi nilai yang berbeda-beda NPM kita masing-masing. Pertama itu P1. P1 di sini diketahui 2 pagar at kilonewton. P2 3 pagar at kilonewton. Q sama dengan 3 at kilonewton per meter dan P3 sama dengan 8 at kilonewton. Nah, karena di sini nilai at merupakan digit terakhir NPM dan pagar merupakan digit kedua dari akhir NPM, maka aku bakal menggunakan digit-digit dari NPM-ku, yaitu untuk at sama dengan 7 dan untuk pagar sama dengan 8. Jadi, untuk mempermudah nilai-nilai dari beban itu udah aku ganti di sini, P1 287, P2 387, Q sama dengan 87, dan P3 87 kilonewton. Kita masuk ke pembahasan atau penyelesaiannya. Yang pertama, hal yang harus kita ketahui atau hal yang harus kita identifikasi adalah menentukan kekakuan relatif batang. Di mana batang-batang yang udah diberi notasi tadi, AB, BC, kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan rumus kekakuan relatif batang, yaitu rumus yang diketahui adalah 2EI per L. Nah, 2EI per L ini bisa kita terapkan dalam menganalisis setiap batangnya ini. Kita mulai dari batang AB. Karena batang AB merupakan batang cantilever, jadi kita tidak perlu menuliskan rumus kekakuan relatif batang itu, atau bisa dianggap sebagai 0. Itu udah ketetapan teman-teman. Kemudian kita lanjut ke batang BC. Batang BC kita langsung aja masukkan ke rumusnya 2 dikali 2EI, karena di batang BC ini udah diketahui di soal kalau EI-nya itu berupa 2EI. Dibagi dengan panjang bentangannya 6. 6 itu dari 2,5 ditambah 3,5. Nah, kita lanjut lagi ke batang EC. Batang EC ini juga tinggal langsung kita masukkan dengan rumus, yaitu 2 dikali 1 EI, karena di soal cuma diketahui 1 EI, dibagi panjang bentangannya 3, yaitu 1,5 ditambah 1,5. Dan berlaku juga untuk batang CD. Langsung kita masukkan rumusnya 2 dikali 2 EI, karena 2 EI ini diketahui di soal, dibagi dengan panjang bentangannya 6. Sehingga masing-masing dari perhitungan tadi bisa kita sederhanakan menjadi 2/3 EI untuk ketiga persamaan tersebut. Nah, karena penyederhanaannya sudah sama, kita bisa memfaktorkan nilai kekakuan batang itu menjadi 1, karena masing-masing dari persamaan itu sama nilainya. Nah, gimana kalau misalnya nih ada kekakuan relatif yang nilainya beda. Misal pada contoh kasus beberapa soal lain, diketahui EI-nya 1/3 EI dan 2/3 EI. Nah, untuk menentukan faktor kekakuan
relatif batangnya, kita tinggal bagi persamaan tersebut aja. Jadinya 1/3 EI dibagi 2/3 EI. Maka teman-teman bakal mendapatkan hasilnya 1/2. Nah, 1/2 itulah kemudian menjadi faktor dari kekakuan relatif batang tersebut. Itu teman-teman, kalau misalnya di contoh soal lain atau di ujian nanti bakal keluar kayak gitu. Setelah menentukan kekakuan relatif batang, kita bisa lanjut nih ke momen primer atau FEM. Sebelum kita masuk ke rumusnya, kita perhatikan dulu perjanjian arah dari contoh kasus soal ini. Pertama, untuk momen yang searah jarum jam itu diidentifikasi dengan tanda positif. Kemudian untuk momen yang berlawanan arah jarum jam diidentifikasi sebagai nilai negatif. Untuk itu, kita mulai dari momen-momen pada setiap batang. Pada setiap batang itu kita tulis terlebih dahulu ada FBA, MBC, MCD, MEC, MCB, MDC, dan MCE. Kita mulai dari momen MBA. Momen MBA kan yang ini teman-teman. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip AS1 itu kan gaya yang bekerja dikalikan dengan panjang bentangannya. Jadi langsung aja kita kalikan negatif 287 karena arahnya ini kan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita tinjau dari momen B. Dikalikan dengan panjang bentangannya 2. Didapat hasilnya negatif 574 kN. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke batang MBC. Nah, sebelum lanjut nih, kita perlu perhatikan dulu kondisi pembebanan yang terjadi pada batang BC. Nah, di sini udah aku sediakan juga rumusnya dari tabel 31 atau tabel 11 di bukunya Pak Har. Di bukunya Pak Har itu diberikan beberapa kondisi pembebanan. Nah, kita sesuaikan dengan contoh soal kita untuk batang BC. Batang BC di sini bisa kita lihat dan bisa kita identifikasi secara langsung, ini merupakan kondisi pembebanan dengan persamaan nomor 1, yang ini teman-teman. Jadi bisa langsung aja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu MFAB sama dengan P atau gaya yang bekerja, dikalikan dengan A, dikalikan dengan B kuadrat per panjang bentangannya dikuadratkan. Nah, biasanya yang dikuadratkan itu sebagai panjang B itu merupakan panjang dengan titik tinjauan terjauh dari momen yang kita tinjau. Jadi di contoh soal ini bisa langsung kita masukkan rumusnya 387 dikalikan dengan 2,5 ini teman-teman, dikalikan dengan 3,5 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan panjang bentangannya 6 kuadrat, sehingga hasilnya 329,2188 kN. Setelah itu kita bisa beralih ke batang selanjutnya, yaitu batang CD. Batang CD ini juga perlu kita perhatikan teman-teman kondisi pembebanannya. Karena pembebanan di sini merupakan beban terbagi rata atau beban merata, jadi kita sesuaikan dengan persamaan yang ketiga ini teman-teman. Karena persamaan ketiga ini merupakan rumus dengan kondisi pembebanan beban merata. Langsung kita ikutkan aja rumusnya, MFAB sama dengan 1/12 Ki. Ki itu besarnya beban merata dikalikan dengan panjang bentangan dikuadratkan. Sehingga bisa kita masukkan rumus untuk contoh soal kita, 1/12 dikali 37 dikali 6 kuadrat. Sehingga bisa kita dapatkan hasilnya 111 kN. Setelah itu kita beralih lagi ke momen EC. Nah, momen EC ini sama aja dengan momen BC. Karena kondisi pembebanan yang merupakan beban titik, jadi kita menggunakan rumus di persamaan satu ini aja langsung. Yaitu besar gaya yang bekerja dikalikan dengan lengan A dikalikan dengan lengan B kuadrat per 3 kuadrat. Ini 1,5 dikali 1,5 karena kebetulan panjang A dan panjang B itu sama teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan juga kalau misalnya ke depan soalnya itu memiliki jarak lengan yang berbeda-beda atau sama.
Sehingga bisa kita dapat hasilnya 32,6250 kN/meter. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke momen dari arah tinjauan berbaliknya. Tadi kita tinjau M di momen B terhadap gaya C, sekarang kita tinjau momen di C terhadap gaya B. Nah, ini kurang lebih bakal sama rumusnya teman-teman. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah arahnya. Tadi sebelumnya kita tinjau momen dari B. Nah, sekarang kita tinjau momen dari C. Karena kita tinjau dari C, sehingga gayanya ini kan berlawanan arah jarum jam. Jadi kita buat negatif. Negatif 387 dikali 3,5 dikali 2,5 kuadrat dibagi panjang bentangannya 6 kuadrat. Sehingga didapatkan hasilnya negatif 235,1563 kN/meter. Ini berlaku sama aja dengan tinjauan momen lainnya, tapi yang perlu kita perhatikan cuma arahnya. Jadi momen DC ini rumusnya bakal sama dengan momen CD, tapi arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi didapat hasilnya minus 111 kN/meter. Dan demikian pula pada momen EC, tapi yang diperhatikan atau yang diubah hanya arahnya. Nah, setelah mendapatkan momen primer pada beberapa tinjauan momennya, kita bisa lanjut nih ke persamaan slope deflection. Perlu kita perhatikan dulu terlebih dahulu teman-teman, persamaan slope deflection itu secara umum ditulis sebagai persamaan MXY sama dengan MFXY ditambah K dikalikan dengan negatif 2 θ X dikurang θ Y. Nah, dari persamaan umum ini bisa kita tulis saja beberapa persamaan slope deflection dari beberapa momen yang telah kita tinjau sebelumnya. Ada MBA, MBC, MCB, MCD, MDC, MEC, MCE, dan seterusnya. Nah, kita tulis terlebih dahulu MBA. MBA ini langsung saja kita tulis sebesar momen yang telah kita tinjau sebelumnya. Jadi nggak perlu menggunakan persamaan slope deflection. Kenapa? Karena kan MBA itu cantilever ya teman-teman. Cantilever, sehingga nilai K-nya itu kita anggap 0. Kalau 0 dikalikan dengan negatif θ X dikurang θ Y, itu kan sama dengan 0. Atau dengan kata lain, bakal kecoret dan menyisakan MBA tersebut. Jadi kita tulis saja langsung negatif 574. Nah, lanjut lagi nih ke MBC. MBC ini kita perlu perhatikan dulu momen MBC yang udah kita identifikasi atau udah kita temukan sebelumnya, yaitu 329,2188 ditambah dengan negatif 2 θ B dikurang θ C. Nah, θ B sama θ C ini tinggal disesuaikan dengan momen yang kita tinjau tadi. Kita meninjau momen MBC, jadi θ-nya juga B dan C gitu. Ini kurang lebih bakal sama persamaannya dengan yang lain. Kalau misalnya teman-teman ikut persamaan umum ini, bakal didapat hasil persamaannya ini sebagai berikut. Yang udah aku tandain ini. Kemudian untuk mempermudah hitungan kita ke depan, kita perlu menyederhanakan persamaan yang udah kita temukan tadi. Sehingga misalnya momen MBC, ini kan 329,219 ditambah negatif 2 θ B kurang θ C. Jadi tinggal kita sederhanakan menjadi negatif 2 θ B dikurang θ C ditambah 329,2188. Ini terserah teman-teman mau sederhanainnya gimana. Yang penting bisa lebih rapi dan lebih sederhana aja. Nah, setelah mendapatkan persamaan slope deflection yang udah kita rapikan, kita bisa lanjut lagi ke syarat kesepadanan. Syarat kesepadanan ini harus kita tinjau berdasarkan beberapa join teman-teman. Jadi untuk kasus ini, aku mulai dari join B dulu terlebih dahulu. Kenapa? Karena join D ini merupakan tumpuan jepit.
di mana tumpuan jepit ini memiliki theta sebesar 0. Dan itu udah ketetapan gitu teman-teman. Jadi bisa langsung kita tulis saja join D jepit, theta D sama dengan 0. Kita lanjut ke join B. Nah, karena di syarat kesepadanan, semua momen yang kita tinjau harus sama dengan 0. Jadi, momen B, kita lihat di sini, momen B, yang pertama ada MBC ditambah MBA harus sama dengan 0. Sehingga dari persamaan slope deflection MBC tadi dan momen slope deflection MBA tadi tinggal kita tambahkan dalam persamaan ini. Nah, kalau dalam hal ini kita lihat dulu nih MBC itu kan tadi negatif 2 theta B dikurang theta C tambah 329,219 tambah MBA-nya sebesar negatif 574. Nah, dari persamaan itu tinggal kita sederhanakan teman-teman. Jadi hasil penyederhanaan persamaannya itu menjadi 2 theta B tambah theta C sama dengan negatif 244,7812. Dan ini kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian kita lanjut ke join C. Join C di sini juga harus sama dengan 0. Jadi bisa kita tinjau dari MCB tambah MCD tambah MCE harus sama dengan 0. Jadi kita tulis saja persamaan slope deflection dari MCB tambah MCD tambah MCE yang udah kita identifikasi sebelumnya teman-teman. Dari persamaan itu tinggal kita sederhanakan menjadi persamaan matematis yang lebih sederhana. Menjadi 6 theta C tambah 6, menjadi 6 theta C tambah theta B tambah theta E sama dengan negatif 156,7813. Dan kita tulis sebagai persamaan kedua. Kita lanjut lagi teman-teman ke join A. Join A di sini juga harus sama dengan 0. Karena join A cuma bekerja terhadap salah satu gaya, yaitu MEC. Jadi langsung aja kita tulis momen MEC dengan persamaan slope deflection udah kita temui tadi, yaitu 2 theta E kurang theta C ditambah 32,625 sama dengan 0. Dan tinggal kita sederhanakan menjadi persamaan 2 theta E tambah theta C sama dengan 32,625. Dan kita tulis sebagai persamaan ketiga. Setelah mendapatkan beberapa persamaan dari tinjauan join tadi, kita bisa rekap terlebih dahulu teman-teman persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Dengan catatan ada theta B, theta C, dan theta E. Itu diurutkan seperti persamaan-persamaan berikut. Misalnya ini persamaan kedua, ini sudah diurutkan theta B tambah theta C tambah theta E. Dan berlaku untuk ketiga persamaan itu. Setelah kita urutkan, kita bisa mengidentifikasi atau kita bisa menemukan nilai-nilai dari theta-theta tersebut. Salah satu caranya adalah menggunakan metode matriks. Untuk metode matriks ini, terlebih dahulu kita tulis dulu persamaan-persamaan matriks sesuai dengan urutan yang sudah kita susun tadi. Dimulai dari theta B, ini persamaan 1, ada theta B tambah theta C. Kalau theta C ini kan berarti anggapannya 1, ditambah theta E. Itu 0, karena di persamaan itu nggak ada theta E. Berlaku juga untuk persamaan 2, theta B-nya 1, theta C-nya 6, 1. Kemudian untuk persamaan 3 juga berlaku. Theta B-nya 0, theta C-nya 1, theta E-nya 2. Dan kita kalikan dengan persamaan yang mau kita cari tadi. Sama dengan hasil dari persamaan tersebut. Nah, untuk mendapatkan theta B, theta C, dan theta E ini, itu juga cukup sederhana menggunakan konsep matematika. Matriks yang udah kita
tulis tadi, matriks 3 kali 3 itu harus kita inverse terlebih dahulu dan dikalikan dengan hasil persamaan tadi untuk menemukan nilai dari θ B, θ C, dan θ E. Jadi kalau di Excel bisa menggunakan rumus M ultimate dikali M inverse dikalikan dengan nilai dari hasil matriks tadi, sehingga didapatkan hasilnya θ B sama dengan negatif 117,32, θ C negatif 10,14, θ E 21,38. Nah ini teman-teman kalau misalnya mau cari θ ini menggunakan metode sesederhana mungkin. Jadi teman-teman boleh aja menggunakan internet atau kalkulator program atau software sejenisnya untuk menemukan persamaan tersebut. Setelah mendapatkan nilai θ tersebut, bisa kita rekap terlebih dahulu dan diurutkan θ B, θ C, θ D, dan θ E. Nah, hasil dari θ tersebut bisa kita substitusi ke dalam persamaan slope deflection yang udah kita rangkai tadi, dimulai dari MBA, MBC, MCB, MCD, MDC, MEC, dan MCE. Nah, yang ini nih merupakan persamaan slope deflection yang udah kita temukan tadi. Sekarang tinggal kita substitusi nilai θ tersebut ke dalam persamaan slope deflection tersebut. Kayak misalnya ini negatif 2 kali negatif 117 dikurang negatif 10,14 ditambah 329,2188. Jadi teman-teman bisa menemukan hasilnya 574. Nah, itu berlaku untuk semua persamaan ini. Jadi θ-nya tinggal disubstitusi, bakal ditemukan hasil sebagai berikut. Nah, setelah mendapatkan momen ujung batang, kalau misalnya teman-teman ragu atau misalnya pengen ngecek biar lebih pasti, teman-teman bisa ngecek dengan konsep-konsep syarat kesepadanan tadi, di mana setiap momennya itu harus sama dengan 0. Jadi kita tinjau dari momen B, itu melalui persamaan MBA tambah MBC harus sama dengan 0. Nah, jadi ini udah ke-link, udah terhitung, momennya itu 0. Gitu. Berlaku juga untuk momen C, momen E. Ini udah 0, berarti udah oke. Nah, untuk metode slope deflection sebenarnya teman-teman bisa cari sampai di sini aja. Tapi karena di soal ini diminta menggambarkan FBD, untuk mempermudah kita mengidentifikasi FBD itu, biasanya aku bakal cari reaksi ujung batang dari soal tersebut. Jadi kita kaji berdasarkan pembagian batangnya, ada batang AB, batang BC, batang CD, batang CE. Kalau batang AB ditinjau misalnya dari momen A, berarti sigma MA sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa menemukan reaksi-reaksi ini menggunakan konsep analisis struktur 1. Jadi aku kira teman-teman pasti udah paham dengan konsep-konsep atau ilmu dasar AS1. Jadi nggak perlu aku jelasin lagi cara menemukan reaksinya. Bisa teman-teman perhatikan juga melalui persamaan ini. Jadi hasilnya nanti dapat ditemukan sebagai berikut: RDC 287, RCB, dan seterusnya. Nah, hasil dari reaksi ini bisa kita tuliskan ke dalam FBD nantinya. Mungkin itu dulu mengenai metode slope deflection. Kemudian ini bakal dilanjut dengan metode cross dan akan dilanjut juga dengan identifikasi FBD-nya nanti menggunakan metode slope deflection maupun metode cross, karena FBD-nya pasti bakal sama dengan hasil perhitungan kedua metode ini. Jadi selanjutnya aku serahkan ke teman aku, Samuel. Baik, terima kasih kesempatannya Max. Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita ini menentukan EI. E ini kan ada di setiap batang ya. Di batang AB I-nya 1, BC EI-nya 2, CE ada 1, CD ada 2. Nah, lalu kita tentukan panjangnya.
panjang L ini 2 meter, BC 6 meter, CE 3 meter, CD 6 meter. Nah, untuk W ini ada di batang CD. W ini merupakan beban rata sebesar 37 kN/m. Nah, P ini merupakan gaya terpusat, beban terpusat maksud saya, sebesar 287 pada titik A, 387 pada di antara B dan C, batang B dan C, kemudian CE di antara batang vertikal CE. Nah, untuk AB, A-nya itu ada 2, BC ada 2,5, C ada 1,5. Kemudian B, untuk BC itu ada 3,5 dan CE 1,5. Nah, 3,5 dan 2,5 ini ditentukan dari titik B dan titik C. Begitu pula dengan 1,5 ditentukan dari titik C dan titik E. Kemudian untuk FEM atau momen primer, caranya seperti yang sudah diajarkan tadi di metode stop diffraction. Kemudian untuk kekakuan relatif. Kekakuan relatif pada metode cross ini berbeda dengan pada metode sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan 2 EI per L, di sini kita menggunakan 4 EI per L. Nah, kita masukkan dulu EI-nya berapa. Oh ya, sebelumnya AB ini 0 karena batang cantilever. Batang cantilever kekakuannya selalu 0. Nah, kita masukkan EI-nya 4 kali 2 EI per 6. 6 ini merupakan panjang dari BC. Dia ditemukan 4. Untuk CE ada 4 EI per 3, ditemukan 4 juga. Dan CD ada 4 kali 2 EI per 6, yang hasilnya juga 4. Nah, kemudian untuk FT atau faktor distribusi. Nah, dilihat di sini. Untuk batang cantilever maupun jepit, itu nilai FD sama dengan 0. Untuk roll, di sini, nilai FD sama dengan 1. Nah, untuk CB, CE, dan CD ini caranya FD ini didapatkan dari kekakuan relatif. Caranya yaitu kekakuan relatif dibagi total kekakuan relatif dari CB, CE, dan CD. Ditemukan semuanya 0,333. Lalu kemudian kalian buat seperti ini agar lebih memudahkan perhitungan. Kalian masukkan, tuliskan di sini batang BA, BC, CB, CE, CD, EC, dan DC. Kemudian kalian masukkan kekakuan relatifnya 4, 4, 4, 4. Lalu FD. FD ini didapatkan dari faktor distribusi yang telah kalian hitung tadi. Lalu FEM itu dapat dari momen primer yang caranya sama seperti slope diffraction. Nah, kemudian kalian cari MD. MD itu merupakan momen distribusi. Rumus MD itu yaitu minus FD dikali total MP atau FEM pada satu batang. Nah, ini 244,78 didapat dari sini. Minus FD dikali total dari batang B, FEM batang B. Begitu pula dengan batang C. Didapat dari 0,333 dikali total dari FEM batang C. Begitu pula dengan E dan D. Lalu untuk MP itu merupakan momen pindahan. Itu didapatkan dari setengah dari batang MD yang wave-nya berlawanan. Misalkan ini ada BC. BC ini didapat dari setengah dari CB. Lalu untuk CB didapatkan setengah dari BC. Untuk CE ini 16,3131 didapatkan dari setengah dari minus 32,63 dan selanjutnya begitu terus.
agar jika kalian ingin memudahkan perhitungan, kalian bisa menggunakan Excel dan tuliskan rumusnya, lalu kalian bisa copy. Nah, biasanya untuk soal dengan metode cross ini, kalian cari hingga semuanya menjadi angka 0 di sini. Nah, setelah itu, setelah melakukan perulangan berkali-kali, ditemukanlah 0 untuk MP dan MT. Nah, jadi MBA-nya ini ada minus 74 kN, MBC ada 574 kN, MCB ada minus 97,55 kN, MCI ada minus 33,72 kN, MCD ada 131,27 kN, MEC ada 0 kN, MCD ada minus 100,79. Nah, hasilnya ini tak berbeda jauh dengan metode yang slope tadi. Nah, lalu saya akan lanjutkan ke FBD. Dalam FBD ini, saya menggunakan prinsip berlawanan arah jarum jam positif dan arah jarum jam negatif. Sebenarnya prinsip ini pun boleh berbeda-beda, asal tetap konsisten. Hasilnya tetap akan sama kok. Nah, pertama-tama kalian perhatikan yang vertikal ya. 287 ini merupakan dari soal. Kemudian ada momen sebesar minus 574. Minus, maka panahnya searah jarum jam. Nah, 287 ini didapat dari 574 bagi panjang dari AB, yaitu 2. 574 bagi 2, yaitu 287 kN. Begitu pula dengan sebelahnya, 574 dibagi 6, yang merupakan panjangnya, didapatkan 95,67. Lalu, ini gayanya melawan dari momen ini, kemudian yang di titik C, gayanya selalu berkebalikan. Jadi misalkan di B positif, yang di C negatif, yang di C positif, yang di B negatif, begitu. Lalu ini ada 97,5 dibagi 6, dihasilkan positif 1,25 kN. Kemudian untuk di batang B ada negatif 16,25. Nah, untuk ini, beban 387 didapatkan sebesar 255,75 dan 161,25. Itu didapatkan dari sini. Seperti yang pernah diajarkan pada analisis struktur 1 kemarin. Lalu untuk batang CD, 131,72 dibagi 6 dihasilkan 21,89. Lalu untuk D ada minus 21,89. Lalu yang batang D ada 100,79 dibagi 6 dihasilkan 16,8 kN dan negatif 16,8 di titik C. Nah, 111 ini didapatkan dari sini. Dari Q kali L per 2. Q itu 37 kalinya 6 dibagi 2, yaitu 3. Jadi 37 dikali 3 dihasilkan 111. Kayaknya selalu berlawanan dengan arah dari Q atau beban rata. Nah, selanjutnya ini ada 197,92 untuk batang CE. Ini didapatkan dari 81,83 ditambahkan 116,09. Itu memberikan beban aksial ke CE, kemudian CE juga mendapatkan beban
maksud saya memberikan dukungan 197,92. Nah, untuk momen di CE itu ada 33,72 kN/meter. Kita bagi dengan 3 yaitu panjangnya dari CE, didapatkan 11,24 kN. Begitu pula dengan E, yang hasilnya negatif 11,24. Nah, ini 43,5 didapat dari 87 dibagi 2. Dibagi 2 karena kebetulan lokasi dari 87 kN ini ada di tengah-tengah dari batang CE. Nah, kemudian untuk gaya horizontalnya didapatkan 54,76. 54,76 ini didapatkan dari gaya yang ada pada titik C. Kemudian agar stabil, gayanya diberikan ke batang CD, lalu batang CD membalas lagi 54,76 kN. Gitu kira-kira. Jadi untuk batang AB didapatkan sebesar 287 kN. Tumpuan di batang B ada 305,17 kN. Batang C ada 81,83 kN. Untuk batang C yang ke bawah itu ada 197,92 kN. Untuk batang C selanjutnya ada 116,09 kN. Dan untuk titik D ada 105,91. Sedangkan untuk yang horizontal didapatkan batang CD 54,76 dan 54,76 yang berarti sudah terjadi kesetimbangan. Nah, untuk ini, untuk titik B ini, kenapa nggak ada yang vertikal ya? Karena ini kan sebenarnya ada tumpuannya. Tumpuannya itu VB. Jadi VB sudah bisa menanggung beban. Maksudnya sudah bisa menumpu 592,17 kN dari 287 ditambah 305,17. Sekian dari kami, terima kasih.